Ini apa pada saat itu? Setelah itu ada uang yang hilang Sejumlah sejumlah 30.400.000. 30.400.000 Dan perhiasan. perhiasan. Saudara tahu ada perhiasan atau uang tunai ada? Saudara tahu? Benar-benar berapa? Saya juga tidak tahu karena itu satu paket. Apalagi yang diserahkan selain uang? Berupa apa? Itu aja sih Pak. Yakin uang aja? Itu aja sih Pak. Uang aja. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat TK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini kita bicara fakta di persidangan, sahabat-sahabat TK. Jadi gimana ya, sekarang kita sudah paham siapa yang mengambil uang di TKP itu. Karena Yoris juga berbicara di TV One, kan seperti itu. Sewaktu dicek dengan polisi atau penyidik, uang gaji guru masih ada, emas masih ada, ATM masih ada, yang hilang hanya HP Amel. Berarti informasi itu bukan berasal dari Yosep. Yang kita dengar selama hari ini berasal dari Yoris, sahabat-sahabat AK yang disampaikan ke penyidik menyampaikan kepada kita. Pertanyaannya ini yang agak suka gitu. Yang selama hari ini agak bilang, nanti kalau sudah masuk di fakta persidangan, siapa yang mengambilnya, ini akan mudah memahaminya. Siapa yang mengatakan pertama untuk gaji guru, kita akan paham. Kan ternyata saudara Yoris. Nah, nanti kita analisanya. Begitu juga nanti sahabat-sahabat AK tentang Yosef mencairkan uang dana bos. Itu bukan apa-apanya. Siapa yang membuat data-data itu? Kan ini problemnya itu. Oke, kita masuk sahabat-sahabat AK permasalahannya. Di sini sahabat-sahabat AK rangkaikan suatu peristiwa ini dari keterangan Yoris, nanti dari saksi Irlansyah, bahkan Pak Karsa, terakhir akan sampaikan Pak Taryono. Pak Taryono karena mengatakan di BAP-nya hanya menyebutkan juga informasi itu hanya uang 30 juta, ya lebih sedikit lah seperti itu. Jadi di sini ada yang menarik sahabat-sahabat AK. Kenapa saudara Yoris di dalam memberi kesaksian ini dia disumpah sahabat-sahabat AK gitu. Dia disumpah gitu kan. Ini kan perlu pertimbangan hakim nanti. Apakah jujur atau tidaknya tentang uang gaji guru itu harus dipertimbangkan. Jujur tidak yang dia sampaikan. Jadi di sini sahabat-sahabat AK kita memahaminya itu. Mari kita dengarkan dahulu potongan video Yoris. Kan begitu. Dia menyebutkan mengantarkan sama Pak Rizwan. Lalu nanti dijawab juga kan oleh Pak Irlan gitu. Kan seperti itu. Ada yang mengantarkannya. Lalu di sana Yosep lagi diinterogasi. Kan seperti itu. Yosef mengatakan itu tas istrinya. Lalu diperiksa. Sahabat-sahabat AK ada uang dan perhiasan emas. Yosef belum mengatakan itu untuk gaji guru, sahabat-sahabat AK. Nanti di tanggal 25. Pertanyaannya, tanggal 25 ini Yosef mengatakan gaji guru itu tahu dari siapa? Apakah dari Yoris? Ini yang AK bilang itu. Karena di awal mereka semua ingin menutupi sekolah ini. Hasilnya kan resiko sendirilah. Nah, seperti itu kan. Makanya agak ingin kasus ini masuk ke ranah sekolah terang beneran. Kan gitu. Karena dasarnya di awal mereka ini menutupi sekolah ini yang bermasalah. Sehingga mungkin sahabat-sahabat AK mengira bahwa Yosef lah yang mengatakan untuk gaji guru. Di awal itu yang mengatakan gaji guru adalah saudara Yoris yang mengambilnya juga di TKP. Sekarang mana itu nanti kita akan lanjut. Di fakta persidangan tidak ada menyebutkan tentang ATM. Bahkan saudara Yoris masih mengatakan antarkan uang. Padahal waktu diperiksa oleh Irlansyah ada uang dan emas. Begitu juga pada waktu Pak Karsa mau memulangkannya ada uang dan emas. Kenapa ditutupi ini? Inilah pertimbangan hakim yang akan bilang sudahkah saksi Yoris ini menyampaikan keterangan yang jujur. Nah, mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Kalau itu sama Bang Rizwan sih. Pak Irwan. Iya, Uang. Kalau nggak salah uang. Uang. Menyerahkan ke siapa? Ke Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Irwan. Ya. Itu saya tanya biar lulus gitu loh. Lupa apa? Tidak apa-apa. Biar lulus. Saudara menyerahkan Pak Irwan. sesuatu berupa apa? Uang cash. Uang guys. Senilai berapa? 30.400.000. 30.400.000. Waktu itu sama Bang Rizwan. Terus menyerahkannya Ke Pak Irwan. Pak Irwan. Ya, kemarin juga
Sudah saya periksa juga. Ya, Ya. ya. Oke. Menyerahkan. Terus apa lagi yang diserahkan selain uang? Berupa apa? Itu aja sih Pak. Yakin uang aja? Itu aja sih Pak. Uang aja. Hah? Oh, itu aja sih. Bentuknya gimana? Pokoknya kayak tas gitu kan. Hah? Tas gitu. Berarti kan bukan uang, ada tas, ya kan? Ya. Tas isinya Uang. uang. Terus selain itu apa lagi? Kayak amplop ya, pakai amplop gitu. Pakai amplop. Ya, berarti uang amplopnya itu apa lagi? Itu aja sih Pak. Seingat tas. Enggak. Ya. Ada perhiasan? Oh, kurang tahu Pak. Enggak. Enggak. Enggak ada atau Enggak. tidak tahu atau ada? Soalnya saya Ada kan dokumen-dokumen lain di mobil? Enggak. Di mobil itu. Di tas itu? enggak lihat. Pokoknya saya nyerahin Mas. Pokoknya uang ada. Sama? Uang. Tas. Dompet sama tas. Ya. Kalau saya tunjukkan masih ingat nggak tasnya? Wah, lupa. Coba. Kalau saya tunjukkan di sini di ruang sidang ini masih ingat nggak? Coba Pak. Nah, ini coba nih. Tas ini bukan. Hah? Coba ingatin dulu. Tas ini bukan waktu yang ada uang itu bukan. Yang ada uangnya. Lupa lagi Pak. Cuma ada ini. Aset. Ya, ini Betul. yang ada lupa yang ada uang. Tapi ada uangnya. Ada uangnya. Oke, ya diserahkan ke Thailand. Pak Irwan. Nah, uang itu yang saudara kasih ke Pak Irwan itu uang dapat dari mana? Itu uang gaji guru Pak. Gaji guru Pak. Iya, Iya. itu uang gaji guru. Iya. Kurang tahu. Pokoknya saya waktu itu sama Pak Rizwan, ini ada tas, terus ini ada uangnya, katanya itu. Jadi itu yang dikasih kasih uang Pak Rizwan. So hitung dulu sama Ayoris, segitu, pas Pak segini, ya udah. Oke, habis itu. Jadi uang itu dan tas itu dikasih oleh Pak Rizwan Ini uang TKP di gitu. ke saudara. Terus saudara memberikan ke Pak Pak Rizwan. Rizwan sama Pak Rizwan bareng ke Pak Irwan gitu. Mengenai ada perhiasan atau ada uang, saudara tahu nggak? Siap tahu yang mulia. Tahu. Siap ya. Tahu gimana ceritanya? Jadi yang mulia menyampaikan pada saat itu saya sedang menginterogasi terdakwa Yosef. Saya lupa yang mulia ini siapa yang mengantar satu buah tas yang dari TKP itu tas. Tas ini, Siap betul yang mulia. Tas itu. tas ini ada yang mengantar. Siap yang mulia dari TKP. Saya nggak tahu itu dari anggota atau bukan yang mulia. Karena saya kan fokus di dalam dengan periksa itu. Maka disuruh untuk dicek di dalam tas ini ada apa saja. Nah, saya di kantor untuk periksa anggota, periksa ini gitu ya. Terus setelah dari itu, karena ini barang yang ada di TKP, saya nggak tahu punya siapa awal mulanya. Lalu saya tanya ke Pak Yosef, Yosef ini punya siapa? Oh, punya istrinya, ada gitu. Oh, barang ini punya Istrinya. kata terdakwa punya istrinya. Siap. Tas. Tas Tasnya ini. Ya. Terus isinya apa pada saat itu? Setelah itu ada uang yang dia Sejumlah sejumlah 30.400.000. 30.400.000 dan Siap. Dan perhiasan. perhiasan. Saudara tahu ada perhiasan atau uang tunai ada, saudara tahu? Tahu. Tanggal 25, itu tanggal 25 Agustus jam 10. Pak Yosef, kemudian Pak Ilham, kemudian mereka sudah ada di ruangan saya, di ruangan resmi. Siapa? Pak Ilham, Pak Yosef tanggal 25 itu. Pak Irwan, Pak Yosef. Iya, sudah di ruangan saya. Dia menyampaikan mau ngambil barang ketipan. Mau ambil Barang ketipan. Barang ketipan dari Pak. Saya nggak tahu barang itu dari mana awal mulanya. Saya nggak tahu. terus
dia akan mengambil katanya itu uang gaji yang belum sempat dibayarkan. Siapa yang bilang? Itu Pak Yosef juga bilang demikian. Pak bilang begitu. Iya. Pak Yosef juga bilang Iya. begitu. Gaji guru yang belum sempat dibayarkan. Gaji belum sempat dibayarkan. Kemudian menyambung tadi pertanyaan ketua majelis mengenai uang. Uang itu ditemukan kapan? Saya tidak tahu, tidak tahu asal usul. Kemudian selain uang apakah ada perhiasan? Ada perhiasan. Ditemukan kapan? Saya juga tidak tahu karena itu satu paket di situ. Saudara tahu nggak tentang tas? Tas tahu nggak tas? Coba mana tasnya? Ada. Nah, tahu nggak nih tas ini tahu nggak? Tahu ya? Tahu. Ya. Coba ceritakan tentang tas itu. Apa yang saudara tahu? Pas olah TKP, tas itu ditemukan sama tim inavis itu. Terus? Setelah itu ditaruh lagi sama anggota itu. Tahu, coba kan cerita yang saudara tahu gitu loh. Siap. Jadi yang saya tahu yang mulia, dapat informasi ada tas, dalamnya ada amplop dan uang yang mulia. Ada tas, ada amplop dan uang. Siap. Oke. Uang sejumlah berapa? Waktu itu saya belum tahu nominalnya yang mulia. Siap. Oke. Ya, pada saat itu belum tahu. Siap ya mulia. Nah, setelahnya saudara udah tahu. Setelah disita tahu ya mulia. Baru. Ya, pada saat itu saudara tidak tahu ya. Siap. Nah, siapa yang bawa ke polsek? Tahu nggak saudara? Siap, tidak tahu ya mulia. Nah, apakah tas ini ada di TKP? Ada ya mulia. Yakin nggak? Jangan ada, saudara kelihatannya bingung nih. Ada ya mulia. Hah? Ada ya mulia. Ada Ada ya. di TKP. Siap. Saksi sampai jam berapa di TKP? Sampai yang sore Jam berapa? jam 5. Jam 5. Siap. Tadi kalau saksi mengatakan di lanjut majelis hakim, bahwa sudah bukan bisa terjadi. Itu yang membawa tas ke Polsek Subang itu siapa? Mas ke pos Jalan Cahaya siapa? Anggota saudara siapa namanya? Kan tadi tiga nih, siapa coba anggota saudara siapa sih? Satunya siapa? Iya. Dia terus Rizwan. Rizwan Selesai. bertiga. Siap. Nah, ada nggak yang membawa tas itu siapa? Dibawa ke Polsek Jalan Canggang. Ingat nggak? Siap lupa. Nah, saudara dalam pemeriksaan ini dalam poin 10 diantaranya untuk perkara terakhir dia bahwa sekitar jam 11 menit dapat informasi bahwa tim inavis Subang mendapatkan tas yang berisikan uang yang kemudian dibawa oleh anggota yang rumah saudara Dian ya untuk diserahkan kepada saudara Dilan Polsek Jalan Canggang. Betul nggak seperti itu? Siap. Bener nggak? Ya, siap itu siap benar atau siap? Ya waktu saya tanya deh, kepada persoalan penyidiknya, waktu di jawaban ini itu jawaban saksi atau dikarang oleh penyidik? Jawaban saya. Aku jawabannya kenapa lupa gitu? Itu kan banyak lupaan saudara itu, bukan banyak ingatnya. Gitu. Betul saudara Dian seperti itu. Siap.